Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini isu-isu kurikulum sangat tren, apalagi di bidang pendidikan. Ada kurikulum prototip, ada kurikulum 2013, ada yang menyatakan kurikulum paradigma baru. Nah, sekarang saya mau coba memberikan penjelasan sebenarnya apa itu kurikulum. Karena jangan kita mengatakan kurikulum, sementara definisi daripada kurikulum itu kita tidak paham. Apa gunanya kepada anak-anak? Apa gunanya kepada guru? Apa gunanya kepada orang tua masyarakat? Di mana kedudukan kurikulum itu? Nah, ini perlu saya coba memberikan penjelasan kepada teman-teman guru. Guru wajib tahu apa itu sebenarnya kurikulum. Karena dia adalah pelakon, dia adalah pendesain kurikulum. Jadi, apa itu kurikulum? Mari kita bahas sekarang. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Juga bisa dikatakan perangkat mata kuliah mengenai keahlian khusus. Wikipedia menyatakan kurikulum adalah sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Fungsi kurikulum bagi guru. Bagi guru, kurikulum itu sangatlah penting. Dalam lingkungan sekolah telah ada kurikulum formal yang bersifat tertulis. Guru-guru melaksanakan tugas mendidik secara formal, karena itu pendidikan yang berlangsung di sekolah disebut pendidikan formal. Guru melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan rencana dan persiapan yang matang. Mereka mengajar dengan tujuan yang jelas, bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis dan rinci dengan cara dan alat-alat yang terpilih dan dirancang secara cermat. Di sekolah, guru melakukan interaksi pendidikan secara berencana dan sadar. Fungsi kurikulum bagi siswa. Bagi siswa, kurikulum adalah patokan utama dalam proses belajar mengajar di lembaga tempat formal. Dari kurikulum, siswa tahu apa yang akan mereka dapat dari para guru. Pelajaran-pelajaran, kemampuan-kemampuan yang direncanakan tersusun rapi dalam cerminan sebuah kurikulum yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan. Jadi bagi siswa, fungsi kurikulum itu, mereka tahu apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan dari guru-guru. Kemampuan-kemampuan apa yang didapatkan mereka dari guru-guru. Pelajaran-pelajaran seperti apa, materi-materi apa yang diterima oleh mereka nantinya dari guru-guru juga. Jadi mereka tahu, itu fungsinya kurikulum bagi siswa. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik.
Interaksi ini berjalan tanpa rencana tertulis. Orang tua sering tidak mempunyai rencana yang jelas dan rinci kemana anaknya akan diarahkan, dengan cara apa mereka akan dididik, dan apa isi pendidikannya. Orang tua umumnya mempunyai harapan tertentu pada anaknya. Mudah-mudahan ia menjadi orang saleh, sehat, pandai, dan sebagainya. Tetapi bagaimana rincian sifat-sifat tersebut bagi mereka tidak jelas. Juga mereka tidak tahu apa yang harus diberikan dan bagaimana memberikannya agar anak-anaknya memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, orang tua tidak tahu merancang kurikulum itu, tidak tahu bagaimana supaya anaknya itu menjadi orang saleh, menjadi supaya sehat, supaya pintar. Tetapi yang tahu itu adalah orang bidang pendidikan. Makanya kurikulum itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh anak kita nantinya. Orang tua juga sudah mengetahui apa yang didapatkan oleh anaknya dari sekolah. Itulah kurikulum. Pendidikan dalam lingkungan sekolah lebih bersifat formal. Guru sebagai pendidik di sekolah telah dipersiapkan secara formal dalam lembaga pendidikan guru. Ia telah mempelajari ilmu, keterampilan, dan seni sebagai guru. Ia juga telah dibina untuk memiliki kepribadian sebagai pendidik. Lebih dari itu, mereka juga telah diangkat dan diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi guru, bukan sekedar dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang, tetapi juga dengan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Guru melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan rencana dan persiapan yang matang. Nah, ini dari segi gurunya. Mereka mengajar dengan tujuan yang jelas. Maksudnya di sini mereka ini adalah guru. Mereka mengajar dengan tujuan yang jelas. Bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis dan rinci dengan cara dan alat-alat yang terpilih dan dirancang secara cermat. Di sekolah, guru melakukan interaksi pendidikan secara berencana dan sadar. Dalam lingkungan sekolah telah ada kurikulum formal yang bersifat tertulis. Guru-guru melaksanakan tugas mendidik secara formal. Karena itu, pendidikan yang berlangsung di sekolah disebut pendidikan formal. Demikian informasi ini, sampai ketemu kembali di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya, agar Anda mendapat notifikasi dari kami tentang informasi terkini dari channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.